Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di channel Pendidikan dan Edukasi. Selamat datang pada seluruh pendengar di channel Pendidikan dan Edukasi Siti Khadijah. Sebelum kita mulai pelajaran bab ketujuh tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, marilah kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital, serta terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang berbahagia, mari kita mulai pembahasannya iman kepada Nabi dan Rasul. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir neraka sair yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fat ayat 13. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Nah, kita lanjutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun nama 20 nabi dan rasul antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, ada yang memiliki gelar ulul azmi. Nah, ulul azmi sendiri apa artinya?
ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, siapa saja yang bergelar Rasul Ulul Azmi? Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Sifat Ulul Azmi yang dimiliki adalah kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Sifat ulul azmi yang dimiliki Nabi Ibrahim yaitu kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. Rasul ulul azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sifat ulul azmi yang dimilikinya yaitu keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa alaihissalam selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwahkan olehnya. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Sifat ulul azmi yang dimiliki yaitu kesabarannya dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya dan dirinya sendiri. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengejaran orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat ulul azmi yang dimiliki yaitu keteguhan dan ketabahannya yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan cacian, hinaan, dan perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Itu adalah 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar rasul ulul azmi. Kemudian sifat wajib para rasul. Kita bahas sifat wajib para rasul yaitu yang pertama adalah sidik yang artinya benar atau jujur. Dengan kata lain, bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Walaupun dalam penyampaian tersebut terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maksudnya setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan umat. Nah, sedangkan sifat jaiznya para rasul yaitu apa? Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz Rasul disebut dengan al-a'radul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Itu adalah sifat jaiz para Rasul. Sedangkan sifat mustahil para Rasul yang merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu yang pertama adalah kizib. Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sidik yang berarti jujur. Mustahil para rasul memiliki sifat kizib yang berarti bohong atau dusta. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah khianat. Khianat adalah kebalikan dari amanah. Khianat artinya tidak dapat dipercaya.
Seorang Rasul tidak mungkin bersifat khianat karena Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang mempercayainya. Yang ketiga, kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang terakhir, balada. Balada artinya bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi rasul. Nah, kita lanjutkan tugas utama rasul. Tugas utama Rasul antara lain yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan ketauhidan. Yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah maupun larangannya. Yang kelima, menunjukkan jalan yang lurus. Yang keenam, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Yang ketujuh, yaitu memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Itu adalah tugas Rasul. Kemudian, hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menambah sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Yang keempat, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Dan yang kelima, lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Mengenali berbagai karakter ke generasi digital. Karakter 5 generasi. Yang pertama yaitu baby boomers, lahir antara tahun 1946 sampai 1960. Yang kedua generasi X, lahir antara tahun 1961 sampai 1980. Generasi Y lahir antara tahun 1981 sampai 1994. Generasi Z lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Yang terakhir generasi Alpha lahir tahun 2011 sampai sekarang. Nah, adik-adik semua termasuk generasi yang mana? Manakah yang termasuk generasi digital? Tentu kelompok generasi yang menjadikan teknologi dan informasi serta internet sebagai kebutuhan pokok untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk mencari dan menemukan informasi, bekerja, beraktivitas sosial, belajar, serta melakukan berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan dengan berbasis komputer dan internet. Nah, selanjutnya kita meneladani sifat-sifat Rasul di era digital karena sekarang sudah masuk era digital, yaitu apa? Yang pertama, beriman kepada Nabi Rasul dengan sepenuh hati. Yang kedua, iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi. Yang kelima, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi generasi digital yang berkarakter.
Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.